Dewasa ini, sikap dan kecintaan generasi muda, khususnya para pelajar terhadap karya sastra diyakini terus menurun. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, karena generasi muda kurang menggali dan memanfaatkan nilai sastra itu sendiri. Adapun faktor eksternal, yang paling utama adalah maraknya serbuan budaya asing. Padahal sastra dapat dijadikan alat untuk menguatkan kepekaan terhadap nilai kearifan dalam menghadapi kehidupan yang kompleks. Oleh sebab itu, sastra Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media pembangun karakter bangsa demi pemartabatan bangsa Indonesia dalam pergaulan lintas bangsa di dunia yang semakin mengglobal. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, posisi generasi muda sangat strategis karena mereka yang akan mengemban estafet kepemimpinan bangsa pada masa kini dan masa depan. Di sisi lain, generasi muda memerlukan media untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam bidang sastra. Pada ajang ini, generasi muda dapat memanfaatkan peran bahasa dan sastra untuk membangun solidaritas demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Salah satu media itu adalah Jambore Nasional Bahasa dan Sastra yang secara rutin diselenggarakan Balai Bahasa melalui Kantor Bahasa di tingkat provinsi. Tahun ini Kantor Bahasa Provinsi Banten didaulat Kantor Bahasa Regional Wilayah Tengah untuk menggelar Jambore Sastra ke-8. Acara tahunan ini dihelat di studio utama Barai TV Selasa 24 Juni dengan dihadiri Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Ovi Sofiati Rifai, Sekretaris Dindik Banten Rukman Tedi, Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Banten Ajak Muslim, Kepala BKD Banten Kurdi Martin, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten Tri Jumadio, Kepala UPT Balai Budaya Disbud Par Banten Ujang Rafiudin, peserta Jambore Sastra perwakilan 10 provinsi dan perwakilan pelajar SLTA se-Banten. Jambore Sastra diawali penampilan kesenian tradisional Calung Renteng asal Cibaliung, Banten Selatan. Ovi Sofiati Rifai mengatakan Jambore Sastra merupakan bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan karya sastra Indonesia yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Tahun ini Banten dipercaya sebagai tuan rumah serta tahun depan rencananya akan diadakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jambore Sastra diikuti 200 peserta yang terdiri dari 100 siswa undangan dari siswa-siswi SLTA se-Banten dan 100 orang peserta Jambore. Tujuannya adalah meningkatkan kecintaan pelajar SLTA terhadap karya sastra, terutama sastra daerah, melestarikan karya sastra Indonesia maupun daerah dalam bidang pendidikan, dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan antara pelajar. Tujuan dari penyelenggaraan Jambore ini adalah untuk meningkatkan kecintaan siswa SMA terhadap karya sastra, terutama sastra daerah. Karena selama ini banyak siswa-siswi kita menganggap sastra daerah itu mungkin tidak terlalu tapi sekarang kita coba bangkitkan kembali rasa cinta mereka, apresiasi mereka terhadap sastra daerah. Lalu menggali potensi kemampuan mereka terhadap berkarya sastra, melestarikan karya sastra Indonesia maupun daerah dalam bidang pendidikan, dan terakhir memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa-siswa SLTA. Sebelum membuka acara, Rukman Tedi memaparkan undang-undang mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menjaga dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia sebagai pilar kebangsaan nasional. Selain itu, sastra sebagai salah satu kekayaan bangsa baik sastra nasional maupun sastra daerah merupakan wujud kekayaan budaya yang juga harus dilestarikan keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera
bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mengamanatkan kepada kita untuk menjaga dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia sebagai pilar kebangsaan nasional yang keberadaannya dijunjung tinggi. Selain itu, sastra sebagai salah satu kekayaan bangsa, baik sastra nasional maupun daerah sebagai wujud kekayaan budaya, juga harus kita lestarikan keberadaannya. Selanjutnya, sebagai apresiasi atas keikutsertaan dalam upaya pelestarian karya sastra daerah kepada segenap pejabat yang hadir dan perwakilan provinsi peserta Jambore Sastra, Ovi Sofiati Rifai memberikan cindera mata. 10 provinsi dalam Jambore Sastra kali ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Bengkulu, Papua, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, serta tuan rumah Banten. Untuk memasangkan lomar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian peserta Jambore, ini adalah salah satu khas dari Banten yang biasa digunakan oleh orang-orang Baduy. Silahkan boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semua dan di setiap provinsi peserta Jambore Sastra. Kami persilakan kepada perwakilan tiap provinsi yang ingin mengabadikan untuk berfoto, silakan untuk maju.